Akhifil aizakumullah, dalam ukhuwah itu terdapat hak-hak yang mesti kita laksanakan oleh sesama kita, sesama muslim yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita hanya bisa menuntut kebaikan saudaranya tetapi tidak faham apa haknya dan apa kewajibannya. Kebanyakan di antara kita begitu mudahnya ngejas, oh dia temanku yang tidak baik, dia tetanggaku yang tidak baik, dia sahabatku yang tidak baik. Padahal ia belum mengukur dirinya, sudahkah ia melaksanakan kewajibannya dan ia tidak terburu-buru menuntut haknya. Maka akhi fillah izzakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ya, hak muslim dengan muslim lainnya itu kata Rasulullah ada 6. Qila man hunna ya Rasulullah, maka sahabat pun bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Nah, kalau kita memang mengaku menjadi sahabat yang baik dan tidak begitu cepatnya menuduh sahabat kita tidak baik, yang pertama kita pertanyakan pada diri kita adalah apakah setiap kita bertemu dengannya selalu dengan ikhlas, selalu dengan sumringah, senyuman, kita ucapkan assalamualaikum. Kalau antum sudah melakukan itu, satu hak yang ia miliki antum berikan, yaitu jika engkau menemuinya, jika engkau bertemu dengannya, idza laqitahu fasallim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah apabila ia mengundangmu, maka penuhilah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apakah semua undangan sahabat-sahabat kita kepada kita tunaikan, kita hadiri, ya, dan kita prioritaskan itu. Sebab hanya karena kemalasan, hanya karena kesibukan yang tidak begitu urgent, maka undangan sahabat kita kesampingkan. Kemudian kita pun menuduh ia menjadi sahabat yang tidak baik bagi kita, padahal hak-haknya belum kita berikan. Ini yang mesti kita pahami, bahwa ternyata di dalam bersaudara itu ada hak-hak yang mesti kita tunaikan, ada kewajiban yang mesti kita tunaikan, ada hak yang mesti kita berikan. Kemudian akhi fil azzakumullah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzastansahaka fansakh lahu. Nah, apabila ia meminta nasihat darimu, maka nasihatilah. Betapa banyak kita temui saudara kita, sahabat kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi membutuhkan nasihat. Apakah kita terpanggil untuk datang ke rumahnya memberikan nasihat? Atau ketika ia meminta masukan, meminta nasihat kepada kita, kemudian kita pelajari urusannya, kita pelajari problemnya, kita pahami masalahnya, kemudian kita berusaha mencarikan solusinya. Maka akhi fillah aizakumullah, yang berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallah. Ya. Jadi wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila ia bersin, maka doakanlah. Masya Allah ya. Apabila ia bersin saja, itu menjadi sebuah hal yang mesti kita doakan. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Ya. Apabila ia sakit, maka tengoklah. Berapa kali sahabat kita sakit dan kita peduli untuk datang menengoknya dan membawakan sesuatu yang bisa menggembirakannya. Dan yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila ia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Akhi fillah izzakumullah. Dari hadis ini kita bisa simpulkan, bisa kita petik bahwa di antara hak ukhuwah seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, memberinya nasihat. Yang keempat, mendoakan ketika ia bersin. Dan yang kelima adalah
menengoknya ketika ia sakit, dan yang keenam mengikuti zanazahnya ketika meninggal dunia. Maka inilah beberapa hak, meskipun masih banyak sebenarnya hak-hak yang lainnya selain dari keenam hak ini. Sebagaimana di dalam hadis yang lain kita bisa dapatkan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala ma'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Nah ini Masya Allah, ini lebih dahsyat lagi makna isi dari hadis ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan kesempitan dunia seorang mukmin, barang siapa yang melapangkan kesempitan dunia sahabatnya, saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin, maka Allah akan melapangkan baginya kesempitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah kesulitannya, maka Allah akan permudah kesulitannya seseorang itu di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Kalau kita permudah kesulitan seseorang di dunia, maka Allah akan berjanji akan memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Akhi fil azakumullah, ini juga di antara hak-hak dalam berukhuwah, bahwa mempermudah masalah sahabat kita, menutupi celah sahabat kita. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang menutupi celah seorang muslim, maka Allah akan menutupi celahnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Akhi fil azakumullah, dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa poin bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kalau tadi 6 ya, tambah 2 lagi, yaitu memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhannya, peduli kepada kesusahannya. Yang ke-8, menutup aib atau kekurangan yang dimilikinya. Jadi kalau tadi 6, kita tambah 2, memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kesusahannya, kemudian menutup aib atau kekurangan dirinya. Akhi fil azakumullah, itu alhamdulillah di antara hak-hak persaudaraan di dalam Islam. Jangan kita terlalu cepat menuduh sahabat kita tidak baik kepada kita. Tetapi tanya dirimu, apakah engkau telah melaksanakan kewajibanmu dan memberikan hak-hak saudaramu. Ada 8 hak saudaramu padamu yang mesti kamu lakukan. Yaitu yang pertama tadi dalam hadis pertama, mengucapkan salam kepadanya saat ia bertemu denganmu, kemudian memenuhi undangannya, memberikan nasihat kepadanya, mendoakannya ketika ia bersin, menengoknya ketika ia sakit, dan mengikuti jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Kemudian ditambah lagi 2, yaitu memperhatikan dan peduli kepada kebutuhan dan kesusahannya, juga menutup aib atau kekurangan yang dimilikinya. Akhi fillah izakumullah, demikianlah hak-hak kita di dalam berukhuwah. Semoga saya dan antum semua mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban berukhuwah ini dan memberikan hak-hak saudara kita, sehingga tidak semata kita bersama, berjumpa, bersahabat di dunia. Mudah-mudahan kita pun akan bersahabat hingga ke surga. Jazakumullah, doakan saya dan doakan kita semua ya. Masya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah, bersama dengannya di dunia dan bersama pula dengannya di surga. Dan tentunya ya kita menjadi sahabat terbaik bagi sahabat-sahabat kita.